Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Pembina Universitas Bima Internasional, saudara saya Bapak Dr. Samsul Yansab. Beliau ini saya sudah kenal lama saya lihat kalau beliau aktif di medsos itu saya lihat saja, tetapi beliau nggak kenal saya, cuma di hati saya beliau dekat sekali. Yang saya hormati Ibu Rektor dan jajarannya, ada Wakil Rektor, para dekan, para biru, para dosen, dan yang paling saya cintai dan sayangi teman-teman mahasiswa, mahasiswi Unbim yang berbahagia. Sebelum saya memulai kajian ini, saya ingin coba dulu semarakkan semangat kita bersama, dan kita benar-benar kalau pagi hari ini kita sudah siap untuk menerima kajian walaupun singkat, tetapi insya Allah tetap semangat. Kalau saya katakan siapa kita, maka Anda harus mengatakan Unbim. Siapa kita? Kita Unbim. Oke? Kita Unbim. Gitu ya. Kalau saya katakan Unbim, maju, maju, maju. Siap ya? Siapa kita? Unbim. Tambah kita ya. Kita Unbim. Siapa kita? Kita Unbim. Unbim. Pertama, saya mohon maaf tidak akan teratur berbicara karena saya harus minta izin terlebih dahulu. Saya pagi tadi sudah memulai kajian di Kediri itu di Masjid Zakaria Salamah, depan masjid, depan lapangan. Kemudian pagi tadi jam 8 saya sudah lanjut ke Islamic Center. Cuma saya bilang supaya nampak beda, dasinya saya ganti. Tapi kalau di sini supaya kelihatan benar itu saya, jadi bukan ilegal itu orangnya. Yang ketiga, mohon maaf Pak Doktor, sebentar lagi acara kita di Sapodia Hotel ya, yang di Kekali, acaranya Mami Atung, Bapak Fathur Rahman, yang beliau mantan kepala Bapeda. Jadi saya harus izin menyelesaikan mungkin hanya 10 menit. Tadi beliau katakan saya mendapat kehormatan, beliau kenal saya. Alhamdulillah saya juga kenal beliau. Memang nama saya tidak salah, lalu Ahmad Zainuri. Ya, itu kalau disingkat menjadi LAS. Ada yang kenal LAS di sini, mahasiswa yang dari Lombok Barat ada? Ada yang dari Lombok Barat, coba angkat tangan. Oke, LAS itu lalu Ahmad Zainuri, tetapi biasanya di Lombok Barat dikenal dengan LAS 2 karena LAS 1 itu adalah lalu Ahmad Zaini yang notabene adalah kakak saya, persis posisinya di atas saya. Beliau nomor 5 dan saya nomor 6. Saat ini kita hadir saudara-saudara untuk kita mengkaji tentang Isra dan Mi'raj. Tadi sudah disampaikan oleh Adinda Fatihah, terima kasih. Ananda sudah membacakan awal surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Para ulama tafsir itu bersepakat bahwasanya setiap ungkapan yang diawali dengan ucapan Subhana itu menunjuk kepada peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang spektakuler, atau dalam bahasa agama disebut dengan amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Sepintar-pintar siapapun kita, kalau kita berbicara sesuatu yang di luar nalar, di luar logika, itu kita tidak akan sampai untuk memikirkannya. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan, bukan ujian akal.
bukan ujian logika. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas. Logika itu tidak akan bisa sampai berbicara tentang hal-hal yang metafisik. Tidak bisa dia membicarakan tentang Allah, bagaimana hari kiamat, bagaimana alam barzakh, itu tidak sampai. Maka kalau kita hanya mengandalkan akal di dalam beragama, maka kita akan sesat. Kita akan sampai kepada kesimpulan peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sesuatu yang impossible, mustahil. Kenapa? Karena pendekatannya adalah akal. Maka subhanallah, kita di dalam memahami Isra dan Mi'raj, benar-benar yang diuji adalah keimanan kita. Percaya nggak kita? Benar-benar kita meyakini tidak keyakinan Isra dan Mi'raj itu? Saya mau bertanya, anak-anakku semua, mahasiswa-mahasiswi, percaya nggak akan peristiwa Isra dan Mi'raj? Nih, yang perempuan, kita yakini nggak kalau itu sudah terjadi pada diri baginda Nabi? Yakin. Kenapa? Itulah yang disebut dengan iman. Tidak perlu kita lihat, tidak perlu kita saksikan, tetapi kita berprinsip sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuhi. Dalam banyak hal, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kelebihan beliau adalah mampu melihat apa yang belum terjadi. Mohon maaf, yang tidak kita lihat. Hal-hal yang gaib, yang manusia biasa tidak mampu menerawangnya, Allah memberikan kemampuan bagi baginda Nabi untuk melihat itu. Saya kasih contoh. Suatu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di satu kuburan, adik-adikku. Maka sontak baginda Nabi berhenti, mendadak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima waqafta, kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Maka beliau jawab, innahuma yu'adzabani, dua orang penghuni dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bertanya, percaya nggak kalau kita semua akan mati? Kalau saya katakan, percaya nggak kalau kita di dalam kubur itu akan mendapatkan kebaikan atau yang disebut dengan taman surga, atau sebaliknya menjadi lubang-lubang api neraka? Percaya nggak? Sudah pernah lihat? Atau mungkin ada di antara teman-teman yang coba-coba masuk, terus nanti pulang, itu dia masuk, langsung dia keluar, cerita, saya lihat azab, saya lihat api dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Tetapi kenapa kita percaya? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anakku, diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat sesuatu yang gaib. Makanya beliau tahu kalau di alam barzakh tadi, di alam kubur itu dua orang sedang disiksa oleh Allah SWT. Apa kata Rasul? Wa ma yu'adzabani min kabir. Dua orang penghuni kubur ini, mahasiswa-mahasiswiku, tidak diazab karena melakukan dosa-dosa besar, tetapi justru yang dia lakukan adalah dosa-dosa kecil. Apa di antara yang mereka lakukan? Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang satu diazab oleh Allah karena pada saat dia di dunia tidak pandai menjaga lisannya, tidak bisa menjaga lidahnya, selalu saja ada yang dibicarakan, selalu saja ada pembahasan. Lihat dosennya pakai baju ini, dosennya menjadi pembicaraan, benar atau tidak? Terus dia bilang, oh begini, macam saja. Bukan hanya satu, nanti beralih ke nilai, beralih ke macam-macam. Lihat temannya pakai kerudung warna ini, usilnya luar biasa. Walhasil yang terjadi adalah dia cerita macam-macam, terjadi fitnah, terjadilah kita menggibah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ada yang tidak pernah menggibah? Ada yang tidak pernah menjelekan orang? Hati-hati, ternyata dosa menjelekkan orang, memfitnah orang lain, menggunjing sesama, itu diantara penyebab seseorang itu akan disiksa di alam kuburnya. Maka disinilah pentingnya kita hati-hati. Anak-anakku yang berbahagia, hati-hati. Kalau prinsip agama mengatakan apa? Kalau mau melihat orang itu beriman atau tidak, coba lihat tutur katanya, lihat pembicaraannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan
aw liyasmut. Bila mana ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, coba lihat pembicaraannya, lihat tutur katanya. Kalau dia baik, kalau produktif, kalau bagus, maka itu artinya dia beriman. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik, anak-anakku, lebih baik kita diam. Itulah pribadi orang yang beriman. Kemudian lanjut, yang kedua, kenapa orang yang ada dalam kubur tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata jawabannya adalah wa ammal akharu fakana la yastanzihu min baulihi. Orang yang kedua ini, kata Rasul, disiksa dalam kuburnya karena selama hidupnya di dunia dia tidak pernah bersih, dia tidak pernah suci cara menghilangkan najis atau cara dia beristinja. Hati-hati anak-anakku, apalagi kita ini sering di kampus, kadang-kadang kebelet kencing, kebelet buang air, kemudian belum selesai kencing kita sudah berhenti. Walhasil yang terjadi apa? Kadang-kadang masih netes atau belum bersih cara kita mensucikan diri dari najis. Anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, ternyata inilah yang menjadi penyebab orang itu disiksa. Kenapa? Bisa dibayangkan, kalau pakaian kita tidak bersih, maka sholat kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadi penyebab kita disiksa. Dari mana kita tahu kejadian-kejadian seperti ini? Dari penjelasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak melihatnya, walaupun kita tidak menyaksikannya, tetapi kita punya iman. Kita yakin atas apa yang terjadi. Karena itu, anak-anakku yang berbahagia, bersyukurlah kita menjadi orang yang beriman. Bersyukurlah kita mendapatkan hidayah. Ingat, orang yang beriman itulah orang yang paling bahagia dunia akhirat. Kalau toh mungkin di dunia kita tidak terlalu misalnya memiliki harta yang banyak, tetapi potensi untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu sudah kita dapatkan. Dari mana? Iman ini. Makanya saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik dari peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau berkumpul dengan para sahabat dan orang-orang kafir Quraisy. Beliau bertanya, beliau menyampaikan apa yang beliau alami semalaman. Semalam saya sudah diperjalankan dari Mekah menuju Madinah, dari Mekah menuju Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Orang-orang kafir Quraisy, satu pun di antara mereka tidak ada yang percaya. Sama sekali mereka tidak yakin atas apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Makanya mereka sampai mengambil kesimpulan, ini Muhammad ini sudah stres, ini Nabi Muhammad sudah bingung, ini Nabi Muhammad sudah tidak jelas lagi. Kenapa? Adik-adikku, sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, beliau itu mendapatkan ujian yang sangat berat sekali. Maka orang-orang kafir Quraisy mengaitkan ujian sebelumnya dengan proses apa yang beliau alami. Apa ujian-ujian beliau sebelum melakukan Isra dan Mi'raj? Teman-teman, beliau ditinggalkan oleh orang yang paling beliau kasihi, orang yang paling beliau cintai dalam kehidupannya. Satu, pamanda tercinta, yaitu Khalid, dan yang kedua, istri beliau tercinta, yaitu Khadijah. Anak-anakku, ini menunjukkan bahwasanya ujian itu hadir kepada siapapun juga. Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa, ujian itu menjadi keniscayaan, ujian itu menjadi satu keharusan. Makanya para ulama mengatakan, ad-dunya darul ibtila'in wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita diuji. Kalau kita masih hidup, maka pasti dan wajib hukumnya kita diuji. Tetapi kalau kita tidak mau ujian, pilihannya adalah silahkan duluan. Ada yang mau tidak diuji? Ada yang sudah sanggup, tidak sanggup lagi menahan ujian? Silahkan Anda pilih. Kalau sudah meninggal dunia, Anda tidak akan diuji lagi, tetapi Anda akan menerima hasil dari apa yang sudah Anda lakukan dalam kehidupan ini. Maka kita pasti diuji, apalagi jadi mahasiswa, ujiannya berat sekali. Ya, satu misalnya, mohon maaf,
sebagai mahasiswa, ada kalanya kita merasakan malas yang luar biasa. Saya pernah jadi mahasiswa, apalagi kalau sudah menjelang masa-masa akhir perkuliahan. Disitulah ujian yang sangat berat. Belum lagi ujian karena kita jauh dari orang tua. Belum lagi ujian, mohon maaf, kadang-kadang budgetnya kurang, uang kurang, kos belum dibayar, untuk ini, untuk itu kurang, dan lain sebagainya. Banyak ujiannya. Tetapi ingat, justru orang yang banyak ujiannya, itulah orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Percaya apa tidak? Orang kalau tidak diuji oleh Allah, orang kalau dia tidak mendapatkan ujian, itu tidak nikmat hidupnya. Makanya Anda ini bersyukur, ya, anak-anakku yang berbahagia, bersyukur. Kenapa? Anda memilih tempat yang tepat. Memilih Universitas Bima Internasional sebagai tempat Anda menimba ilmu, ini adalah sesuatu atau tempat yang sangat tepat. Kenapa? Saya tahu Pak Ketua ini adalah orang yang open minded. Beliau juga progresif sekali. Beliau ini adalah contoh yang harus Anda jadikan, sehingga bagaimana beliau bisa sukses. Membangun kampus anak-anakku itu tidak mudah. Perlu orang-orang yang hebat di sekelilingnya. Tetapi beliau bisa dengan sendirinya, bisa seperti ini luar biasa. Tetapi jangan lihat posisi beliau saat ini, oh enak ya jadi Pak Samsul Yansa, sudah jadi anggota dewan, sudah menjadi ketua yayasan atau pembina yayasan. Anak-anakku coba lihat berapa ujian beliau. Tidak ada yang mudah dalam ujian hidup manusia. Justru kalau dalam agama semakin banyak ujian, justru semakin besar peluang kita untuk berjaya di masa yang akan datang. Karenanya mumpung Anda punya kesempatan, anak-anakku, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalau Anda sekarang berpikir, saya harus kuliah 3 tahun kalau bisa, ya, kalau bisa 3,5 tahun, nggak ada masalah. Jangan sampai 4 tahun kuliahnya. Kalau Anda sudah seperti ini terus tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, tema kita ini adalah bagaimana spirit keilmuan. Anak-anakku, untuk kita menjadi orang yang hebat dalam kehidupan ini, tidak ada cara lain kecuali Anda harus membackup diri kalian dengan ilmu pengetahuan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar Anda, serius Anda, tekun Anda. Kenapa? Karena tidak ada anak yang lahir itu menjadi pintar. Ibu Rektor berapa anak? 2. Coba tanya Ibu Rektor, jangan tanya saya. Bu, begitu melahirkan anaknya cerdas apa tidak? Langsung ibu begitu. Anaknya langsung bisa bicara, langsung bisa ngomong. Nggak ada anak yang lahir itu bisa pintar, apalagi dia bisa bicara. Semua kita sama. Walisal mar'u ta'allam walisal mar'u yuladu aliman walisa ahu ilmin kaman huwa jahil. Tetapi ingat, tidak akan pernah sama orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa lagi lanjutannya? Al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Orang kalau dia punya ilmu pengetahuan, dia akan dihargai, dihormati, dicintai di tengah-tengah masyarakat. Walaupun secara fisik, mohon maaf, mungkin pas-pasan. Fisiknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gagah, tidak terlalu besar. Tetapi walaupun fisiknya kecil, dia dihargai oleh masyarakat. Bukan karena fisiknya, tetapi karena ilmu yang dia miliki. Anak-anakku, sebagai contoh, kenal Bapak Habib B.J. Habibie? Masya Allah. Ya, kalau saya melihat beliau, potongannya itu 11-12 dengan saya. Ya, saya lebih gendut saja, kan begitu. Tapi kalau tinggi ya sama-sama saja. Ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Bapak B.J. Habibie? Jerman itu mau membeli seorang B.J. Habibie untuk menjadi warga negara Jerman. Sekarang copyright beliau itu walaupun sudah meninggal dunia tetap mendapatkan royalti dari pabrik-pabrik pesawat yang memang beliau adalah ahlinya di situ.
Kenapa bisa seperti ini? Karena memang ilmunya yang hebat. Lihat, saudara saya Pak Dr. Samsul Yatsen. Beliau kelihatannya juga nggak kelihatan orang kaya kan? Karena kurus. Kalau dibanding sama saya kan lebih kelihatan saya kan begitu. Tetapi beliau Masya Allah, kenapa bisa seperti ini walaupun kurus, walaupun biasa-biasa tampilannya, tetapi beliau dihargai, dihormati, bukan karena tampilan fisik beliau, tetapi karena ilmu yang beliau miliki. Maka Imam Syafi'i lagi-lagi melanjutkan ucapannya, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi. Barang siapa yang di masa mudanya dia tidak serius belajar, tidak mau belajar, ogah-ogahan belajar, padahal dia punya kesempatan, fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Tolong takbirkan dia 4 kali takbir, sejatinya sudah meninggal dunia. Anak-anakku, mau hidup apa meninggal? Mau hidup apa mati? Kalau kita mau hidup, maka jawabannya kita harus belajar. Kita harus menggali ilmu. Apalagi di sini, anak-anakku, orang hidup ke depan itu bukan hanya sekedar menguasai teori. Kalau kita sudah di masyarakat, saya selalu cerita, ilmu yang saya sampaikan di mana-mana bukan teori yang kita dapat di bangku kuliah S3. Gak ada kita ceramah, definisi ini adalah ini, gak ada. Teori ini gak laku. Tetapi yang kita dapatkan apa? Ilmu-ilmu yang dulu di sekolah, di pesantren, kita hafal mahfuzon, kita hafal hadis sedikit. Hanya itu modalnya kita. Maka kalau kita punya ilmu pengetahuan, anak-anakku yang berbahagia, Anda pasti akan sukses, Anda pasti akan berjaya, dan Anda pasti akan mendapatkan tempat tersendiri di hadapan masyarakat. Karena itu, melalui Isra dan Mi'raj ini, kita perkuat keimanan kita. Jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita masih berpikir-pikir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apapun yang dialami oleh baginda Nabi SAW itu adalah suatu kebenaran yang harus kita yakini. Dan untuk memperkuat keyakinan dan keimanan kita, anak-anakku, tolong support dia dengan ilmu pengetahuan. Perkaya literasi Anda, perkuat bacaan-bacaan Anda. Insya Allah anak-anakku semua akan sukses dunia akhirat. Saya pikir demikian. Saya mohon maaf sekali, ini saya bingung mau menyampaikan apa, dari mana saya mulai. Tetapi mudah-mudahan ini adalah silaturahim yang insya Allah tidak akan saya lupakan. Ya Bu Rektor ya, saya juga terbuka kepada teman-teman. Tadi juga WR3, beliau cerita insya Allah akan ada tamu dari Malaysia bulan Maret. Kami juga insya Allah akan kedatangan yang sama. Sehingga saya mohon maaf membuka diri, Pak Doktor. Saya kebetulan diamanahi sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Maka apapun yang bisa kita kolaborasi, kami sangat terbuka. Karena bagaimanapun kita tidak bisa berdiri seorang diri. Sehebat apapun kita harus kolaborasi dan kerjasama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.